Sebenarnya karamah yang besar bagi Syekh Samman Al-Madani, di samping bermacam-macam karamah yang kita baca bila kita membaca manaqib beliau, karamat Syekh Samman yang paling besar sebenarnya, beliau itu sukses mendidik ulama, mendidik generasi pelanjut, generasi penerus. Bayangkan 4 orang tokoh di Asia Tenggara, semuanya anak murid Syekh Samman Al-Madani. Ya, pertama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Dawud Al-Fatani, dan juga Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, termasuk di antara murid Syekh Samman Al-Madani. Artinya beliau itu berjaya ataupun sukses mendidik ulama-ulama waktu di Mekah, yang ulama itu pulang ke daerah mereka masing-masing menjadi penyiar ilmu dan menjadi mujaddid nisbi di negeri mereka. Kan setiap 100 tahun dalam agama Islam ada seorang mujaddid yang memperbaharui pengembangan agama. Bukan membaharui agama, agama tidak perlu diperbaharui, maksudnya membaharui perkembangan agama. Kalau tahun yang abad yang kedua hijrah kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kurun yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Kalau kurun yang keenam tidak ada khilaf di kalangan ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, untuk lokasi-lokasi tertentu di Nusantara ini, murid-murid Syekh Samman Al-Madani itu menjadi mujaddid nisbi, maksudnya mujaddid di negeri mereka masing-masing. Orang Kalimantan ini pada mulanya tidak begitu kenal agama Islam dengan secara terperinci dan secara halus, kecuali setelah baliknya pulangnya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Mekah menyebarkan fikih, kitab Sabilal Muhtadin dan kitab Rukunan oleh anak cucu beliau, maka Islam menjadi kuat di Kalimantan ini secara khususnya. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari sebagai mujaddid untuk daerah Kalimantan misalnya. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani untuk di Palembang, di Malaysia, di Fatani. Karena Syekh Abdul Samad Al-Falimbani walaupun asal Palembang, tapi banyak beliau menanam jasanya di Kedah dan di Fatani. Karena ayah beliau Syekh Abdul Jalil kuburnya adalah juga di negeri Kedah, Darul Aman, Malaysia. Dari pondok kita yang di Malaysia kurang lebih cuma 10 km makamnya Syekh Abdul Jalil, ayah kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini. Baik, jadi kitab Hidayatus Salikin ini menjadi rujukan, referen umat Islam di Nusantara, di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di Thailand, termasuk di Kamboja dan di Vietnam. Kitab Hidayatus Salikin dengan edisi Arab Melayu ataupun edisi Jawi itu dibaca di Vietnam. Orang Vietnam membaca kitab ini, membacanya dalam Arab Melayu, cuma hurainya bahasa Vietnam. Macam orang kita Banjar kan, membacanya Arab Melayu, menghuraikannya bahasa Banjar. Ya kalau kada bahasa Melayu atau kada. Nah, itu kita di sini. Orang di Thailand membaca kitab ini juga, waktu menghuraikannya bahasa Thailand, tapi teksnya tetap dibaca teks Arab, Arab Melayu. Kan di hadapan Bapak Ibu ada dua versi ya. Satu yang versi Arab Melayu, satu lagi yang versinya adalah Latin ya. Kita buat kedua-duanya. Kenapa? Tujuannya untuk tidak ada alasan lagi tidak mengaji.
Karena kalau Arab Melayu bilangnya nggak bisa baca, sudah dilatinkan, apalagi alasannya, begitu. Kalau dulu mungkin guru-guru kita yang pernah mengajar kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin dalam edisinya yang lama, itu guru kalau tidak mutalaah di rumah bisa tamandak di tengah jalan mengajar tuh. Ya, karena kan kitab Hidayatus Salikin dalam edisinya yang dahulu itu Syekh Ahmad bin Zaid Al-Fatani yang musahih pertama kepada kitab Hidayatus Salikin menyebutkan bahwa kitab ini ditulis, kitab ini maksudnya ditulis dalam bahasa Arab Melayu oleh orang yang bukan mengerti bahasa Arab Melayu. Orang Arab yang tukang tulis, bahapal ajanya menulis. Nah, itu lihat saja dalam edisi Hidayatus Salikin itu disebutkan bahwasanya yang menulis khatatnya itu orang Arab, bukan orang Melayu. Jadi zauk Melayu ke dadanya. Nah, jadi memang ada beberapa kalimat yang jatuh, kalimat yang tersalah tulis, karena ya yang menulis sebagai khatatnya bukan orang yang memahami bahasa Arab Melayu. Itu ada disebutkan dalam edisi yang lama. Kemudian dalam tulisan Arab Melayu yang edisi dahulu itu memang tulisannya mengikut kaidah Arab Melayu lama. Kaidah Arab Melayu lama memang sulit dibaca. Kan bahasa Arab Melayu, kalau orang Malaysia bilangnya Jawi, ya, kita bilang Arab Melayu. Ini yang tulisan yang begini ini kan, ini tulisan Arab Melayu kalau kita bilang. Orang Malaysia bilangnya ini tulisan Jawi, ya. Tulisan Jawi ataupun Arab Melayu dia melalui beberapa perkembangan, macam bahasa-bahasa yang lain juga berkembang, ya. Kalau kitab-kitab yang dulu kata kitab Sabilal Muhtadin, juga termasuk Sairus Salikin dalam edisinya yang lama, dalam kaidah penulisan Arab Melayu yang lama, itu dia sangat ringkas, tidak seperti yang kita sudah olah kemudian. Dia kalau menulis aku itu alif dengan kaf saja, aku tuh alif dengan kaf, aku. Anak dibaca aka kawajua. Itu Arab Melayu yang lama tadi. Kalau bagimu tuh mim saja, waw tidak ada pun di ujung. Kalau menulis bumi, dia tulis ba, waw, mim. Bumi dibaca. Sekarang kalau tulis begitu orang tidak baca lagi bumi, orang akan baca bom. Zaman dulu kan bom tidak ada, jadi orang tak salah baca, ya. Kalau ba, waw, mim saja akan dibaca bom kalau sekarang. Dia berjalan di atas bom. Kalau yang edisi ini sudah ba, waw, mim, ya, karena sudah mengikuti kaidah penulisan Arab Melayu Za'ba yang modern, tapi tidak juga terlalu modern, karena Arab Melayu ini berkembang pesat di Malaysia. Ada yang paling modern sekarang, tulisan yang paling modern seperti kalimat angkau, itu angkau, habis kaf itu ada alif lagi. Kita nggak perlu ikut yang itu, kita masih dengan yang baku, namanya kaidah Arab Melayu Za'ba yang kita gunakan dalam penulisan kitab Hidayatus Salikin ini. Kenapa ini perlu kita sebutkan? Karena yang namanya kitab itu mesti bertulisan Arab. Kalau tulisan Latin ini bukan standar kitab, dia buku. Ini buku karena dia tulisannya apa? Latin. Jadi ya berkahnya kurang. Kalau yang masih ditulis melulu Arab Melayu tapi bahasanya bahasa kita, ya? Artinya yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah semua, tapi tulisannya bahasa Arab, ya Arab Melayu. Ya ini yang lebih berkat, dan ini yang bagus dipegang oleh para guru yang mengajar.
Nah, jadi kita tidak menyalahkan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Ahmad bin Zaid Al-Fatani, tidak. Mereka tuh telah menunaikan tugasnya pada waktu mereka mengikut gaya bahasa yang ada pada waktu itu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani luar biasa dalam kitab Hidayatus Salikin ataupun Sairus Salikin, luar biasa bahasanya, tinggi. Cuma maksud tinggi itu dalam bahasa yang berlaku pada zaman itu. Oleh karena bahasa ada berkembang, jadi ada sedikit direfleksi bahasa itu. Nah, jadi dalam kitab Hidayatus Salikin dan juga Sairus Salikin kita berikan refleksi sedikit. Kalau tidak direfleksi, saya akan bagi contoh satu. Bagaimana para ulama dulu menerjemahkan bahasa Arab ke dalam Arab Melayu. Dia terjemah harfiah dipanggil. Contoh, dia terjemahkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita sekarang menerjemahkannya mudah saja. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung. Selesai. Kalau sekarang, kalau dahulu ulaika ala hudam mir rabbihim, bermula, ini ada bermula dulu. Bermula mereka itulah, yaitulah mereka itulah orang yang untung mereka itu. Itu bahasanya. Berapa kali mereka itunya? Itu karena dia menerjemahkan mengikut i'rab nahu bahasa Arab. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum, hum terjemah lagi. Jadi kita refleksi sedikit bahasanya supaya memudahkan generasi hari ini boleh mengambil faidah daripada kitab Hidayatus Salikin. Jadi kerja kita ini adalah melestarikan budaya sebenarnya. Mengangkat kembali harga diri ulama dahulu-dahulu. Nah, itu yang ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Kembali kita sebutkan kebesaran-kebesaran mereka dan kehebatan mereka dalam mengarang kitab. Cuma mungkin bahasa mereka kita perlu urut sedikit, itu aja. Supaya orang sekarang jangan pening, jangan pusing memahami dia punya bahasa dia. Insya Allah kalau Bapak Ibu membaca Hidayatus Salikin yang kita terbitkan ini, tak pusing lah, karena sudah direfleksi bahasanya. Tetapi dijamin tidak merubah sedikit pun daripada makna yang dikehendaki oleh muallif. Tidak berubah. Cuma hal-hal yang bersifat tanda kata, tanda bahasa, seperti kan bermula apa semua itu tidak kita muatkan lagi. Kadang-kadang anak-anak mengaji pusing juga. Kita mengaji sudah 3 hari, kenapa masih bermula lagi, dia bilang. Bermula itu menunjukkan mubtada kan. Kan bermula rukun wudhu ada 6. Udah lama mengaji baru bermula, kenapa lagi? Kan bermula itu menunjukkan makna mubtada, ya kan? Jadi yang begitu kita buangkan supaya memudahkan orang memahami bahasa kitab ini. Baik. Jadi sudah lebih 200 tahun kitab ini tersebar di Nusantara. Nusantara, negara ASEAN ini tersebar dan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana aja, di kampung-kampung memang orang baca kitab Hidayatus Salikin. Saya kecil-kecil waktu di Amuntai, ibu saya mengilik kitab mengaji dengan tuan guru di kampung, Hidayatus Salikin. Di pelosok-pelosok, di mana-mana. Di Kuala Lumpur mengaji kitab Hidayatus Salikin. Di Bangkok orang mengaji kitab Hidayatus Salikin. Karena itu pembaca Hidayatus Salikin ini wiridnya sama. Seperti wirid yang sering kita baca dalam sembahyang kan, sama. Yang ada ya Latif, ya Kafi, apa semua. Itu diambil semuanya daripada kitab Hidayatus Salikin. Pergilah ke Brunei, wirid yang sama di Samarinda ini, yang sama di Banjar, yang sama di Fatani.
Karena semuanya mengambil daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mengambil daripada guru beliau Syekh Salman Al-Madani, yang mengambil daripada guru beliau Syekh Ahmad Al-Qushasi Al-Madani. Jadi Al-Awrad Al-Madaniyah yang sama di mana-mana. Dan kitab ini tidak sedikit telah menjadikan orang menjadi waliullah, menjadi saleh, orang yang saleh, orang yang baik, bahkan jadi wali. Kada usah terlalu tinggi mengaji, Hidayatus Salikin aja cukup kalau sudah diamalkan. Kada usah sampai martabat 7. Bahkan orang kita ini terlalu rajin mengaji yang aneh-aneh. Memang martabat 7 ada dibicarakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sairus Salikin pada juz yang ketiga ada. Tapi kan Sairus Salikin itu setelah Hidayatus Salikin mengaji dulu, ikut anak tangga dia. Itu pelajaran di sekolah, pelajaran di universitas. Ini sekolah SD dulu kita belajar. Ini dia mau belajar langsung di seperti pelajaran di universitas. Tanpa belajar yang di bawah, itu kadang-kadang membawa kepada sesat. Bukan sesat itu masalah karena kitab ajaran itu sesat, tidak. Orang yang belajar itu belum sampai ke tahap bisa memahami yang demikian. Sama juga sebagian ulama enggan mengajar kitab Durrun Nafis. Kenapa mereka enggan? Karena perbahasannya terlalu tinggi. Ya, Hidayatus Salikin belum dibaca, sudah mau baca Durrun Nafis. Pelajaran SD belum selesai, sudah mau materi kuliah. Bagaimana? Jadi ilmunya ada maratibul ulum, ada tertibnya ilmu. Kalau melangkah terlalu tinggi, nanti menjadi masalah, menjadi sesat. Karena itulah sesuaikan Al-Ghazali menamakan kitab asal kepada Hidayatus Salikin sebagai Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah artinya permulaan jalan menuju hidayah. Lam tazal ummu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hablih. Falamma ishtadda biha at-talq بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم.